Halo Bapak Ibu, orang muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Saat ini saya berada di lokasi Sanggar Seni Evoltra. Kita akan merenungkan sabda Tuhan yang berbicara tentang gembala yang baik. Untuk hari Minggu, edisi Minggu Panggilan. Namun di awal ini, marilah kita menenangkan hati, kita mohon kekuatan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan dan bimbinganmu. Engkau selalu menuntun dan menjaga kami seperti seorang gembala yang baik, yang mengenal kami lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Ajarilah kami untuk mau mendengarkan dan mengikuti kemana Engkau menuntun kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Suci menurut Yohanes. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu pergi, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memerhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, dan oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Bapak Mama, orang muda, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Gembala yang baik. Itulah tema renungan kita untuk edisi renungan rujak, renungan untuk menyejukkan kalbu, Minggu Panggilan, Minggu 21 April 2024. Kita akan merenungkan tentang sabda Tuhan yang berbicara kepada kita tentang gembala yang baik. Sebagai seorang gembala, kita tahu bahwa kehidupan seorang gembala tidak pernah jauh daripada domba-dombanya. Di padang gurun yang luas, di padang rumput yang luas, kita tahu bahwa domba-domba tidak akan aman tanpa seorang gembala. Sehingga seorang gembala akan selalu berada bersama domba-dombanya. Itulah sebabnya dalam gambaran ini Yesus membandingkan domba dengan seorang upahan. Seorang upahan hanya menerima pekerjaan menggembalakan domba, tetapi tidak akan mengambil resiko kalau ada serigala atau bahaya yang datang menghadap. Berbeda dengan domba, berbeda dengan serigala, berbeda dengan orang upahan, Yesus menempatkan dirinya sebagai seorang gembala. Gembala dalam konteks ini
bukan sekedar menggembalakan domba, tetapi juga adalah pemilik dari domba-domba itu. Sehingga dia akan melakukan apapun, bahkan memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-domba itu, menerima resiko untuk berhadapan dengan serigala-serigala yang juga berbahaya, bukan bagi dombanya, tapi juga bagi dirinya sendiri. Di sini kita akan mendengar, di sini kita telah mendengar bahwa pada salah satu perikop Yesus mengatakan, "Aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Dalam salah satu video yang saya nonton, di Yerusalem, di Palestina diminta supaya orang-orang, para turis yang datang ke kandang domba untuk berteriak memanggil domba-domba itu. Ketika itu dilakukan, domba-domba itu hanya diam, tampak bingung dan tidak bergerak. Tetapi ketika ada gembala yang benar yang datang dan berteriak kepada domba-domba itu, memanggil nama mereka, dengan sendirinya domba-domba itu akan bergerak dan menuju kepada gembala. Karena apa? Mereka mengenal suara sang gembala. Dengan demikian, seharusnya untuk kita harus tahu dan mengenal sang gembala. Yesus selalu berteriak, selalu memanggil kita, dan dia bahkan mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah mendengarkan suaranya dan mengikutinya? Banyak kali ini terjadi dalam hidup kita. Sudah seringkali sabda Allah menyapa kita, seperti gembala memanggil nama kita. Tetapi kita yang seringkali berlari, bersembunyi, tidak peduli dengan suara yang memanggil itu. Pada hari Minggu panggilan ini, Tuhan sedang memanggil kita. Dia memanggil kita untuk terlibat dan mendengarkan suara hati kita. Mungkin di antara kita yang hadir, ada orang-orang muda yang merasa terpanggil untuk menjadi seorang biarawan atau biarawati, atau apapun itu, menjadi seorang kepala keluarga yang baik, menjadi seorang polisi, tentara, seorang tukang, atau seorang apapun itu profesinya. Kita dipanggil pertama-tama bukan untuk mengikuti suara kita sendiri, tetapi suara sang gembala yang memanggil lewat profesi-profesi itu, lewat cita-cita yang kita ingin capai. Mari kita mendengarkan suara itu. Seringkali kita terjebak untuk tidak mau mendengarkan suara itu. Padahal suara Tuhan terus memanggil, karena Dia mencari dan menginginkan kita. Beberapa orang mungkin kemudian membuat mode. Ada yang buat cuman mode getar, sehingga suara Tuhan memanggil sekedar dia merasa tergetar hatinya. Tetapi dia tidak menjawab. Ada yang kemudian tidak peduli, dia membuat mode senyap. Sehingga ketika Tuhan memanggil, dia tidak mendengar suaranya. Karena memang dia sengaja untuk tidak mendengar. Kita harus memilih yang terbaik, yaitu membuat mode berdering. Sehingga ketika Tuhan memanggil, kita langsung menyadarinya dan segera menjawabnya. Di mana kamu berada? Pada mode senyap, pada mode bergetar, atau pada mode berdering? Kamu harus menentukan pilihanmu. Karena Dia membutuhkanmu, Dia sedang memanggil kamu untuk mengambil bagian di dalam karya keselamatannya.
Apapun pilihanmu, yang pertama harus kamu dengarkan adalah suaranya. Semoga Tuhan memberkati kita. Mari kita menutup renungan yang menyejukkan kalbu ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, bantulah kami untuk menyadari panggilan-Mu kepada kami untuk terlibat di dalam karya keselamatan-Mu lewat berbagai profesi yang kami jalani, lewat berbagai bidang panggilan yang kami ikuti, agar kami dapat pertama-tama mendengarkan suara-Mu dan mengikutinya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.